Shalom Jemaat GPD Elios dan Jemaat GPD Kanaan yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap mau terfokus akan Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita mau ulangi pujian yang lebih sungguh lagi dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat badai kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, memulihkan hati, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, kami tenang bersamamu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, memenuhi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, mungkin kami memperbuat dengan sengaja atau tidak sengaja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Bapa, kami memperingati hari kenaikan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu tercurah Bapa saat ini Bapa di tempat kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Engkau memulihkan setiap hati kami Bapa, Engkau memulihkan setiap sakit kami Bapa. Engkau menjamah segala proses problema kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Bapa. Kami hanya ingin mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau telah berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Setiap hari yang kami jalani Bapa, setiap proses yang kami jalani Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau terus tetap bersama kami melewati lembah kelam Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menemani kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengarkan seruan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, biarkan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Menjadi terang bagi jalan-jalan kami Bapa, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa hamba-Nya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan apapun yang keluar dari mulut bibir lidah yang semua berasal dari Engkau saja Bapa. Berkati keluarga gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Engkau saja kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Jemaat yang saya kasihi, baik GPDI Kanaan dan GPDI Eleos, sebagaimana yang telah diumumkan pada hari Minggu bahwa untuk ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan pertimbangan tertentu, maka dilakukan ibadah online yang puji Tuhan sejak menghadapi pandemi kita sudah bisa laksanakan dengan sistem YouTube. Dan hari ini merupakan peristiwa yang besar yang diimani dan salah satu dasar keyakinan kita bahwa Yesus Kristus setelah bangkit dari antara orang mati, maka Dia menampakkan diri, dan yang kita peringati saat ini adalah saat Yesus terangkat naik ke surga. Beberapa penjelasan di dalam Alkitab khususnya tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, baik itu penjelasan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, ketika dia berbicara dari tentang kuasa yang akan melengkapi, kuasa yang merupakan kebutuhan gereja, dan di sisi lain dia berbicara tentang menjawab akan pertanyaan dari orang-orang pengikut-pengikut ketika itu. Maka di sisi yang lain juga
kita bisa jumpai itu ada di dalam kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-19 tentang dilengkapi di dalam satu pelayanan bahwa ada pergumulan, ada tantangan sekalipun, maka gereja Tuhan di akhir zaman akan mengalami namanya kuasa berkemenangan. Itu kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul, di dalam Markus pasal 16 ayat-ayat yang mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-19 pada puncaknya tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, pada bagian ini saya membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang keempat. Saya baca buat kita semua. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yohanes pasal 14 ini juga berbicara tentang di mana Yesus terangkat ke surga. Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, apabila aku telah pergi ke situ, artinya dia ke surga, berarti sesuai dengan hari yang kita peringati saat ini adalah Yesus terangkat naik ke surga. Dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, artinya jelas di sini suatu pemahaman kebenaran bahwa dia naik ke surga, ya. Hanya diingatkan di sini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang ketiga ini, berbicara tentang Yesus terangkat naik ke surga, itu sekaligus mengingatkan tentang peristiwa di mana dia juga akan datang kembali. Artinya di sini jelas berbicara dari hal kesiapan secara totalitas iman kita secara kedewasaan bertumbuh untuk menyongsong, menunggu Yesus datang kembali dan menjemput kita. Ya, setelah kita sempurna, kemudian kita disingkirkan, kita diangkat ke awan-awan, maka firman Allah menjelaskan maka kita dijemput, ya, bertemu dengan Yesus. Nah, di dalam bagian ini khususnya Yesus menjelaskan bahwa dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, ya, jalan ke tempat di mana yang Allah telah sediakan. Tentu ini rujukannya adalah ayat tadi, ayat yang ketiga, yaitu dia naik ke surga, menyediakan tempat. Nah, ayat 4 berkata, di sana dia berada, maka jalan yang ke sana itu kita pun tahu. Ayat 4 ini berkata. Yang saya lihat di sini dan jemaat bisa pahami, kalau kita kaitkan lagi dengan ayat yang ke-6, pasal yang ke-14 Injil Yohanes ini berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata untuk ke surga, ke tempat di mana Yesus yang kita peringati hari ini sebagai hari kenaikan ke surga, menyediakan tempat. Nah, sarana tempat yang Tuhan telah sediakan, jalan yang kita tahu yang harus kita lalui, ayat ini berkata kita tahu jalan ke sana, dan Yesus menyampaikan suatu penjelasan di sini bahwa jalan itu adalah Yesus sendiri. Ayat ini berkata, ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan itu adalah Yesus sendiri. Artinya apa? Pesan firman Tuhan di dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah pesan yang kuat untuk tetap mengikut Tuhan. Ya, ini pesannya buat kita. Supaya kita bisa tembus dan kita bisa mewarisi kerajaan Allah, kerajaan sorga yang Yesus telah sediakan. Dan Yesus berkata, kita tahu jalan untuk ke sana. Ya. Ternyata kalau memperhatikan ayat ini, maka pesan yang kuat
adalah untuk kita bisa tembus ke sana, kita harus tetap mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ya, ada jalan, yaitu Yesus. Dunia ini, bahkan firman Tuhan Yesus berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kematian. Ada orang yang memilih jalan yang lebar, jalan yang menyenangkan, tapi juga ada jalan yang sempit, yang bahasa iman Kristiani itu adalah memikul salib. Memikul salib. Matius pasal 10 ayat 38. Kita diajar untuk mengikuti Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh, masing-masing diberikan salib, ya, untuk dipikul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib yang kita hadapi hari-hari ini apa, saudara? Jalan sempit yang kita lalui hari-hari ini apa? Ya, kesulitan, tantangan yang masih terjadi. Ya, bersama-sama kita terus dalam pergumulan, baik ekonomi, baik keluarga, rumah tangga, masa depan. Ya, itu bagaikan salib yang harus terus kita pikul dengan tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban kita untuk tetap mengikut Tuhan. Iman kita harus semakin kuat, harus semakin teguh, harus semakin bertambah-tambah di dalam Dia. Bukan karena menghadapi tantangan dan pergumulan kesulitan, kemudian kita undur daripada Tuhan. Tetapi semakin kita berbuat yang terbaik untuk Dia. Jemaat GPD Kanan, Jemaat GPD Eleos, kita semua. Ini caranya. Untuk kita bisa tembus dan mengikuti jalan yang firman Tuhan katakan, kita tahu jalan untuk ke sana. Tetapi jalan yang kita akan lalui bukan jalan yang lebar yang menuju kematian, kebinasaan. Bukan jalan yang menurut kedanggingan dan duniawi, tetapi jalan salib. Ya, bisa dicatat sekali lagi Matius pasal 10 ayat 38. Kita masing-masing diberikan salib untuk dipikul. Ya. Tetap kuat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, maka kenaikan Yesus Kristus ke surga memberi pesan yang kuat untuk kita supaya iman kita tetap kuat, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sekalipun tantangan yang datang, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi mungkin penderitaan yang lain, masih ada sakit penyakit yang mau kita lalui. Ya, dampak-dampak dari hal-hal yang terjadi di tengah bangsa kita. Jangan itu memudarkan iman kita. Mari kita tetap setia ikut Tuhan. Tuhan Yesus menolong apapun pergumulanmu. Mari bersama-sama dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kita tahu juga jalan untuk ke sana, ke sorga. Dan Yesus itu adalah jalan hidup saya dan saudara. Tetap tekun, tetap setia mengikut Tuhan di tengah-tengah tantangan yang semakin sukar sekalipun, karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Mari bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang berbahagia. Hari ini kami memperingati peristiwa Engkau naik ke surga. Merupakan satu peristiwa momentum yang sangat berarti. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup itu, Tuhan. Engkau, Tuhan, naik ke surga, memberikan Tuhan pesan dan ketegasan bagi kami sebagai umat Tuhan untuk tetap tekun dan setia di dalam mengiring Engkau. Berkati jemaat Kanaan, berkati jemaat Eleos dimanapun berada. Dalam segala upaya hari-hari mereka, minggu-minggu yang dijalani, bulan-bulan yang dijalani mungkin dengan situasi yang sukar. Tetapi terbukti sampai saat ini Tuhan tetap ulurkan tangan dan memberi pertolongan. Sehingga kami didapati terus dalam keadaan yang setia. Iman bertambah di dalam Engkau. Bapa, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dan lawatan-Mu bagi kami sampai siang hari ini. Kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta Tuhan, kami terus mengikut Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan. Diberkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat, daerah sampai pemerintahan yang paling terendah. Kami memuliakan Engkau dan bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan Engkau kembali pertemukan kami hari-hari akan datang dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami panjatkan doa kami serta mengakhiri rangkaian ibadah kami pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus surga, dengan segala ucapan syukur. Mari umat Tuhan dengan iman arahkan seluruh hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat dan nikmatilah segala berkat kelimpahan dari Tuhan. Berkat jasmani dan rohani yang datangnya dari Allah Bapa dalam surga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Tetap memimpin menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah siang hari ini. Dan terima berkat dan janjimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan jemaat, sampai kita bertemu dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.